Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Rabu 14 Februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya pemungutan suara atau pemilu serentak tahun 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024. Belajar dari tahun 2019 lalu, saat pemilu serentak pertama itu membuat sejumlah petugas kelelahan hingga meninggal dunia. Termasuk di Karawang ada sebanyak 13 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal dunia. Mengantisipasi hal itu terjadi, KPU Karawang melakukan sejumlah langkah dan upaya demi menyukseskan penyelenggaraan tanpa adanya korban. Halo sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan sahabat Tribuners. Pada kesempatan video kali ini dalam program wawancara eksklusif, pada kali ini kita akan wawancara secara eksklusif dengan Ketua KPU Karawang, Kang Miftah Farid. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ini Kang Miftah atau Kang Farid ya panggil? Kang Farid. Oh, Kang Farid. Dipanggil Kang Farid. Siap. Ini Kang Miftah Farid ini Ketua KPU Karawang. Nanti kita akan berbincang-bincang dari dari A sampai Z mengenai pemilu 2024 yang memang sahabat Tribun Bekasi dan sahabat Warta Kota Network dan Tribuners bahwa telah disepakati untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 itu tanggal 14 Februari 2024 dan untuk pilkada serentaknya itu 27 November 2024. Memang momen pemilu 2024 ini akan berbeda lah dibandingkan tahun 2019 lalu. Mungkin kalau kesamaannya itu kan pemilunya ini sama-sama serentak ya, akan tetapi pilkadanya ini kalau untuk tahun 2024 pilkadanya pun serentak nasional, serentak seluruh Indonesia gitu ya. Dan ini memang menjadi yang pertama, dan ya kita akan berbincang mulai dari tahapan-tahapannya di KPU Karawang ini udah sejauh mana sih gitu kan. Bisa dijelaskan tahapan pemilu mungkin dari awal dan sekarang ini akan apa gitu tahapan berikutnya, bisa dijelasin Pak Kang Farid? Ya, pertama terima kasih untuk rekan-rekan dari Tribun Media dan juga Warta Kota. Kalau tadi Kang Ajam Tribuners ya, Tribuners dan Warta Kota. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik saya kira untuk dijadikan sarana transfer informasi bagi kita dalam proses tahapan pemilu 2024 ke depan ini. Kang Ajam juga terima kasih. Saya sudah diberikan waktu diundang. Kita juga makasih akhirnya bisa mendapat kesempatan buat wawancara khusus. Sekian hari kemarin cari waktu yang tepat, alhamdulillah sekarang bisa dilaksanakan proses ngobrol-ngobrol ini ya. Pertama kami sampaikan kepada semuanya bahwa tahapan pemilu 2024 itu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 kemarin ya. Jadi sejak 14 Juni sebetulnya Kang. Udah 14 tahapan pemilu ini di launching oleh KPU RI 2022 kemarin. Jadi sejak 14 Juni. Nah, dalam rangkaian tahapan tersebut memang sudah banyak beberapa yang dilaksanakan terkait dengan misalkan proses yang sudah selesai ya, pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Dari rangkaian panjang tersebut, per tanggal 14 Desember 2022 kemarin sudah ditetapkan bahkan diundi nomor urut untuk peserta pemilu ya. Ada sekitar 24 partai politik ya. 18 partai politik nasional dan sisanya 6 partai politik lokal di Aceh. Jadi ke 24 partai politik ini sudah mendapatkan nomor masing-masing. Dan sejak 14 Desember kemarin, termasuk yang satu partai yang hasil mediasi Bawaslu itu
hari ini sudah bisa mensosialisasikan nomor urut peserta parpol yang sudah didapatkan atau yang melekat dengan partai politik tersebut. Nah, setelah tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol masuk ke tahapan perekrutan badan ad hoc untuk kami di tingkatan KPU Kabupaten Kota. 4 Januari kemarin sudah kami lantik rekan-rekan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. biasa kita kenal PPK ya. Kemudian kemarin pada saat tanggal 24 Januari kami melantik rekan-rekan PPS. PPS itu di tingkatan desa dan kelurahan. Jadi PPK dan PPS sudah terbentuk. Kemudian tanggal 26 hari ini sudah mulai masuk pendaftaran untuk petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Atau biasa kalau rekan-rekan yang lain menyebutnya pantarlih ya, kalau orang-orang pemilihan sebelumnya biasa dikenal pantarlih, panitia pemutakhiran daftar pemilih. Kalau sekarang dikenalnya PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, nanti ini PPDP ini yang akan melakukan proses validasi data atau coklit ya. Itu barangkali kalau misalkan sekilas tentang tahapan. Dan juga selain perekrutan badan ad hoc, kami pun hari ini sedang berjalan proses verifikasi administrasi calon Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat atau calon DPD. Jadi selain perekrutan badan ad hoc, proses verifikasi calon DPD dan juga persiapan pemutakhiran data pemilih. Itu kalau terkait perekrutan badan ad hoc kayak PPK dan PPS itu, ini kan menjadi salah satu garda lah buat penyelenggaraan pemilu ini kan. Itu mulai bisa dijelaskan atau diceritakan mulai dari seleksinya secara benar-benar terperinci lah gitu kan, karena terus secara netralitas, integritasnya itu seperti apa gitu, komitmen atau hal-hal yang harus menjadi perhatian para penyelenggara pemilu ini 2024. Untuk perekrutan badan ad hoc sekarang memang ada suasana yang lain kan. Jadi biasanya kalau perekrutan badan ad hoc di pemilihan sebelumnya, entah itu pemilu ataupun pilkada, itu masih menggunakan metode perekrutan konvensional atau biasa kita terima berkas, panitia membuka pendaftaran, para pendaftar datang ke kantor menyerahkan berkas, kemudian kita rekap dan lain-lain, selesai pulang. Kalau sekarang si pendaftar tersebut harus mengakses ke aplikasi si Akba namanya ya, aplikasi. Pendaftaran badan ad hoc si Akba. Ini yang menjadi lain prosesnya. Biasanya konvensional, sekarang based on atau berdasarkan aplikasi. Jadi dengan aplikasi ini memang banyak terbantu. Misalkan pendaftar yang berasal dari Kecamatan Tegalwaru misalkan, jadi bisa langsung berinteraksi melalui aplikasi tersebut sepanjang ada akses internet. Ya, dengan aplikasi tersebut seluruh dokumen bisa diupload. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan ke panitia itu bisa diupload. Lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dan juga prosesnya lebih bisa secara database bisa lebih lengkap, lebih aman secara database-nya. Karena berkas ini kan sudah diupload semua. Walaupun pada akhirnya nanti berkas fisik harus diantar juga, diantar ke KPU Karawang gitu. Nah, dengan proses ini ditambah pada saat proses seleksi tertulisnya pun atau ujian tertulis menggunakan metode CAT, Computer Side Test gitu ya. Ini memang biasa digunakan untuk para tes CPNS itu ya, dan lain-lain. Memang sudah diarahkan ke sana semua. Nah, untuk 2024 kali ini perekrutan badan ad hoc sudah menggunakan metode tadi, metode CAT. Jadi selesai peserta menjawab seluruh pertanyaan di aplikasi, klik misalkan oke atau yes, muncul nilai langsung otomatis. Dan itu kami
umumkan secara langsung pada saat setelah selesai sesi tes tersebut. Jadi tidak lebih dari 30 menit seluruh peserta bisa melihat. Bahkan sekitar 5-10 menit lah kemarin itu sudah bisa dilihat hasilnya. Pas tiap awal melantik PPK dan terakhir yang belum lama ini kan PPS, itu ada pesan apa yang disampaikan, ada hal atau pesan khusus yang disampaikan terkait para penyelenggara pemilu ini gitu kan, mungkin dari netralitasnya, integritasnya, dan apa yang harus menjadi perhatian para penyelenggara ini kan. Memang ketika kita sudah memilih untuk menjadi bagian penyelenggara pemilu, itu ada sebagian hak-hak individu yang dikurangi atau bahkan hilang ya. Misalkan yang biasa kita posting sesuatu di medsos atau mengupload sesuatu yang ada kaitannya dengan preferensi politik, hari ini setelah menjadi bagian penyelenggara pemilu itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi sekarang warna sudah identik ya, nomor pun sudah identik, angka sudah, masing-masing parpol sudah mempunyai nomor urut. Jangan sampai hanya karena sesuatu hal terkait dengan postingan tadi malah menjadi sensitif kan, berefek yang kurang baik terhadap dirinya sendiri maupun secara keseluruhan institusi penyelenggara. Kemudian kami pun menyampaikan betul untuk bekerja secara profesional kepada kita semua, termasuk kami di kabupaten dan rekan-rekan di PPK PPS, serta menjaga integritas. Ya. Integritas itu ya sebagai penyelenggara kita harus paham batasan-batasan wilayah mana yang secara etik harus dijaga, secara aturan hukum harus dipatuhi dan lain-lain. Nah, ini kan jadi yang perdana ya, pemilu serentak sekaligus pilkada serentak yang maraton lah ibarat. Betul. Itu kan dari segi waktu pelaksanaan penyelenggara tahapan di sampai 1 tahun yang sama. Di 1 tahun yang sama itu. Nah, itu otomatis kalau kita flashback ke sebelumnya ini kan banyak yang tugas baik dari PPK, PPS atau KPPS itu yang kelelahan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, untuk di Karawang sendiri antisipasi hal tersebut seperti apa gitu, untuk antisipasi agar tidak kelelahan dan sampai bahkan meninggal dunia itu seperti apa gitu, antisipasi dari KPU sendiri? Memang pengalaman 2019 itu banyak sekali ya, hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Ya Kang Ajam mungkin dengan data yang dimiliki pun mengetahui beberapa kejadian atau beberapa peristiwa yang terjadi di 2019 ya, dengan keserentakan model pemilihan tadi akhirnya berdampak terhadap beban tugas ya, beban tugas khususnya pada saat penghitungan sebetulnya di TPS. Kalau pemungutan saya kira pukul 7 sampai pukul 13 itu bisa hampir relatif bisa selesai semuanya. Masyarakat pemilih datang, mencoblos, kemudian bisa langsung pulang atau masih tetap selesai untuk pemungutan. Tapi untuk penghitungan ini ya memakan waktu panjang. Sampai di Karawang pun kemarin tuh ada sekitar 13 Kang. Itu saudara-saudara kita yang meninggal dunia, 13 orang. Ya dalam memang namanya usia atau umur kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, saya kan rekan saudara-saudara kita yang meninggal tersebut meninggal masih dalam rentang kerja sebagai KPPS, petugas KPPS. Ini yang membuat kita pun akhirnya merasa harus membenahi atau mencari format yang lebih baik ke depan dengan pola yang hampir sama, tapi jangan terulang kembali kejadian banyak korban tersebut. Nah, kami sebetulnya sudah banyak menerima informasi alternatif yang akan dipilih ya, yang akan diterapkan oleh pimpinan kami di Jakarta di KPU RI. Jadi kan sebagai pelaksana kami di tingkatan kabupaten kota. Regulatornya itu atau sebagai KPU RI itu kan sebagai regulator ya yang membuat kebijakan, itu sudah mempunyai beberapa skema alternatif. Ya misalkan Ketua Divisi Teknis KPU RI kan Pak Dr. Idam Holik sudah menyampaikan beberapa alternatif. Misalkan dibuat 2 panel di TPS. Panel pertama, jadi sebanyak sejumlah petugas KPPS ini dibagi 2. Panel pertama misalkan
khusus menghitung suara pemilihan presiden wakil presiden dan juga DPD misalkan. Ya. Jadi presiden dan DPD. Panel kedua menghitung DPR series. Jadi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi khusus gitu ya. Ada panel yang pertama presiden wakil presiden dan DPD, yang kedua DPR series. Nah, dengan dipecah atau dibagi dua panel tersebut, mudah-mudahan bisa mengeliminir beban waktu yang lama, yang memakan waktu lama pada saat penghitungan. Jadi bagi dua tuh. Tapi ada penambahan petugas KPPS jadinya atau gimana? Petugas tetap jumlahnya tetap sama. Tapi dibagi dua gitu. Satu kelompok itu ngitung itu yang sama gitu. Kan bisa kemarin itu kan di KPPS itu ada sekitar 7 orang ya. 7 orang. Ya, 3 orang menghitung tadi presiden wakil presiden dan juga DPD, 3 orang lainnya atau 4 orang lainnya menghitung DPR series. Dari mulai DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Ini yang alternatif ya. Mungkin banyak opsi nanti yang akan ditempuh. Yang jelas peristiwa 2019 kemarin itu menjadi bagian penting yang harus kita evaluasi. Jangan sampai terjadi. Itu dari segi nanti pas pelaksanaan, mungkin dari segi yang lain persiapan opsi mungkin dari mungkin yang dari lainnya, kesehatan, dari yang kalau rata-rata umur penyelenggara itu udah masuk dominasinya lebih yang ke muda atau gimana sekarang ini? Untuk syarat calon penyelenggara pun kemarin itu ada perubahan. Jadi untuk syarat calon badan ad hoc ini dari usia 17 sampai diutamakan di bawah 55 tahun. Ya. Jadi dengan batas rentang usia tersebut mudah-mudahan tidak terlalu sepuh lah untuk bekerja, karena kan ini bebannya sungguh sangat berat sekali, berjam-jam bahkan lebih dari seharian gitu menghitung. Kalau di Karawang sendiri persentase yang umur sepuh hanya berapa persen? Kalau kami analisa kemarin hasil pendaftaran memang sebagian besar itu di rentang produktif ya, di antara 20 sampai dengan 40-an lah ya. 20 sampai itu lebih yang mendominasi usia sampai 50% lebih atau gimana? Yang usia produktif di atas 50 ya. Nah, itu yang membuat kami merasa ternyata antusias usia produktif pun cukup banyak, cukup tinggi untuk pemilihan ke depan. Kang, ini kan bicara pemilu 2024 ini kan ada 18 partai nasional yang dibanding tahun lalu sepertinya lebih banyak ya dibanding bertambah kan. Nah, itu ada pengaruh tidak ke pemilih atau bakal lebih sulit tidak bagi penyelenggara pemilu ini kita? Kalau kami di penyelenggara prinsipnya kan, apalagi kami di tingkatan kabupaten ya, sebagai pelaksana regulasi, prinsipnya kami menerima dan melaksanakan apapun yang ditetapkan oleh KPU RI atau oleh pimpinan kami di Jakarta. Ya, kemarin sudah ditetapkan sebanyak 18 partai politik nasional, berarti itu yang harus kita layani ya, secara administratif maupun tugas-tugas lainnya. Jadi kami tidak melihat bahwa dengan 18 parpol ini menjadi beban yang begitu berat, ataupun ada anggapan-anggapan lain. Ya, kami akan layani seluruh partai politik yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi, kalau pikiran baiknya kan, masyarakat bisa lebih banyak alternatif, ya kan? Lebih banyak pilihan itu gitu. Efek buat pemilihnya gitu ya. Ya, lebih banyak alternatif untuk. Jadi semakin bagus juga kayak buat atau gimana tuh buat si masyarakat atau pemilih gitu dengan banyaknya parpol ini. Ya tergantung masyarakat melihatnya dari aspek mana, ya. dari sudut pandang mana. Ada yang kok sepertinya banyak banget kalau 18 parpol gitu. Bingung nanti di suara-suara. Tapi ada juga yang masyarakat lebih banyak pilihan nih kalau 18. Atau banyak parpol lebih banyak pilihan. Itu diserahkan kembali kepada persepsi masing-masing pemilih gitu. Kalau kami di tingkatan penyelenggara, prinsipnya berapapun partai politik yang ditetapkan itu akan kami layani dengan baik nih, adil dan setara.
Kang Farid, itu kan tadi bicara tentang proses yang lagi sedang berjalan ini kan pemutahiran data ya, sedang Yang merekrut akan. petugas itu data. Nah itu prosesnya nanti seperti apa, dan dari tahun sebelumnya itu ada berapa sih jumlah pemilih di Karawang gitu kan? Ya. Jadi proses pemutahiran data pemilih ini menjadi tahapan yang begitu sangat penting ya, karena lewat proses ini nanti akan diketahui berapa jumlah TPS di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, TPS ini kan menjadi backbone, tulang punggung, akan menjadi data yang dijadikan sumber bagi kami di tingkatan penyelenggara, bagi pihak lain, misalkan stakeholder lainnya, Bawaslu, partai politik. Mereka harus menyiapkan misalkan korelasinya berapa saksi yang dibutuhkan gitu di setiap TPS. Kalau kami misalkan untuk menghitung kebutuhan logistik, kebutuhan anggaran, kebutuhan petugas nanti KPPS kan. Jadi pemutahiran data pemilih ini menjadi bagian yang begitu penting untuk dikawal secara baik-baik. Termasuk nanti akan diketahui misalkan berapa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Kemudian klasifikasi rentang usia, ya rentang usianya yang usia tadi 17 sampai 23 misalkan berapa persen, 23 atau 25 sampai 30 berapa, sampai berapanya rentang usianya akan kita klasifikasikan. Termasuk juga, mohon maaf, nanti akan kita deteksi kategori pemilih disabilitas. Ya. Dan ini kan ini pasti akan kami sinkronisasi juga dengan berbagai pihak. Ya. Pihak-pihak nanti misalkan dengan BPS, kami pasti akan berkomunikasi dengan BPS. Karena rekan-rekan di BPS pun punya hasil kemarin tuh sensus ya, Reksosek ya terbaru ya. Ini kan ada juga kategori disabilitas. Itu pun nanti akan kita sinkronisasi. Kemudian dengan Distrik Capil, berapa masyarakat Karawang yang sudah meninggal per misalkan bulan Januari 2023 bulan ini. Itu updating data akan kita lakukan terus menerus. Nah, memang proses ini proses yang cukup panjang. Jadi kami menerima kalau 2019 itu sekitar kita tetapkan pemilih 1,6 juta. 2019. Nah, sekarang jadi kemungkinan bertambah lebih banyak kayaknya. Kalau secara angka yang kami dapatkan ya, DP4 kemarin yang kita terima di pemilihan untuk pemilihan 2024 ini ada sekitar 1,8 juta. DP4 yang kita terima, dan kemudian data ini sudah kami turunkan ke PPK. Kita kaji dan analisa bersama-sama untuk kita petakan sesuai dengan kebutuhan TPS masing-masing desa kelurahan. Ini sudah kita turunkan dan sudah kita analisa datanya. Berarti ini harus jadi perhatian benar-benar juga bagi petugas pendata, sama termasuk masyarakat yang didata itu juga. Betul. Makanya nanti pada saat proses coklit atau pencocokan penelitian data oleh PPDP, kami mengharapkan betul peran misalkan dari pemerintah daerah, partai politik. Ini partai politik kan perangkatnya sudah sampai ke tingkatan kecamatan, desa, kelurahan, bahkan RT RW, tingkat ranting. Jadi bisa mengawal nih, siapa yang belum terdaftar sebagai pemilih misalkan, mohon segera dikomunikasikan ke petugas agar seluruh masyarakat Karawang yang sudah wajib pilih bisa kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Utamanya yang baru-baru berKTP Karawang. Ya termasuk dengan Distrik Capil, kami pun sudah menyampaikan, dan Distrik Capil sebetulnya sudah mempunyai data masyarakat Karawang yang tanggal 14 Februari 2024 tersebut genap berusia 17 tahun. Jadi datanya sudah ada di Distrik Capil. Berapa orang nih masyarakat Karawang yang berulang tahun katakanlah ya di 14 Februari itu. 14 Februari 2024 dan genap 17 tahun. Jadi nanti mungkin sebelum pemungutan suara sudah bisa ditindaklanjuti, bisa perekaman terlebih dahulu atau seperti apa. Ini data-datanya sudah ada. Jadi jangan khawatir misalkan, Pak saya lahir di 17 tahun saya itu
Pas banget Tepat. 14 Februari. Tepat di tanggal 14 Februari. Nah gimana nanti, saya belum punya KTP, belum perekaman dan lain-lain. Jangan khawatir kalau misalkan kondisi seperti itu sudah kami komunikasikan dengan di Sucapil. Tinggal nanti kita kawal bareng-bareng ini. Ini kan bicara pemilu 2024 juga nggak lepas juga dari partisipasi masyarakat dalam pemilu nih ya. Nah, untuk di Karawang sendiri itu tahun lalu jumlah partisipasinya berapa, dan ada di 2024 ini targetnya peningkatannya berapa gitu, dan upaya-upayanya yang dilakukan oleh KPU Karawang apa nih untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya mungkin kan yang banyak karena ini kan generasi pemilih-pemilih pemula ya, atau pemilih muda itu ya. Itu upaya-upaya dari KPU Karawang seperti apa itu? Saya kalau untuk bicara partisipasi memang harus melihat data otentiknya ya. Jadi kalau 2019 kemarin untuk partisipasi pemilu itu ada di angka 80,75%. Cukup tinggi ya, 80%. 80,75% untuk pemilihan presiden pada pemilu kemarin. Di atas 75 ya. Di atas kemarin itu 77,5 di atas itu ya. Target KPU secara nasional itu di angka 77,5%. Ini itu, kemarin kita partisipasinya di angka 80,75%. Jadi bahasa Kang Ajam tadi di atas target, melampaui target ya. Kalau bicara pemilu sebelumnya 2014 itu di angka 65,86%. Di bawah itu. Enggak, maksud saya kan kalau memang target itu kan biasanya berbeda-beda setiap periode. Setiap periode. Tapi kalau melihat tren data partisipasi ini dari pemilu ke pemilu mengalami kenaikan. 2014 sekitar 65,86, 2019 80,75, yang mudah-mudahan di 2024 di atas 80%. Upaya-upaya yang udah dilakukan dan yang akan dilakukan apa untuk meningkatkan? Kami tetap mendorong proses sosialisasi atau transfer informasi ini dilakukan begitu masif dan juga menyentuh berbagai simpul. Jadi kan simpul-simpul pemilih ini variatif. Ada yang simpul tadi lebih kepada pelajar, kemudian mahasiswa, ada juga yang masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir sana, ada yang nelayan, petani, rekan-rekan di kawasan, pegawai, buruh, itu menjadi entitas-entitas yang harus kita sentuh nanti untuk transfer informasi atau sosialisasi. Karena kami yakin seluruh kita itu sebetulnya punya semangat dan juga punya keinginan berpartisipasi dalam pemilu. Hanya keterbatasan informasi kadang menjadi kendala. Harus seperti apa, tanggal berapa, kemudian syaratnya apa aja, atau sudah terdaftar belum sebagai pemilih, kan begitu. Ini yang perlu kita kawal bersama. Dan kami pun mengharapkan seluruh kita, termasuk rekan-rekan media dan partai politik, pemerintah daerah, rekan-rekan mahasiswa itu menyampaikan informasi 14 Februari 2024 itu ada pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat ya, paling tidak keluarga terdekat lah atau di lingkungan terdekat, bahwa di 14 Februari 2024 ada pelaksanaan pemilu. Dan biasanya pelaksanaan pemilu ini adalah hari yang diliburkan oleh pemerintah. Hari yang diliburkan atau ya hari Rabu, bukan hari kejepit, malah sengaja justru kan. Biasanya selalu di hari Rabu. Hari yang diliburkan. Aktivitas belajar biasanya libur, pekerjaan pun libur dan lain-lain. Siap. Ini terakhir dan buat penutup juga, ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Karawang maupun semua elemen yang ada di Karawang tentang pemilu 2024 dari Ketua KPU seperti apa gitu, pesan dan harapan yang ingin disampaikan. Ya, kami di KPU dan Karawang mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Karawang,
agar pada saat tahapan terdekat pemutahiran data pemilih menerima petugas PPDP atau memastikan kita semua terdaftar sebagai pemilih ya. Karena dengan terdaftar sebagai pemilih kita nanti mempunyai akses untuk datang ke TPS. Kita akan diberikan nanti formulir C6 untuk hadir ke TPS. Kemudian saya pun mengajak kepada kita semua menyambut pemilu 2024 ini dengan yang gembira, dengan santai, dengan sejuk, ya, dengan ya bersahabat lah. Karena pemilu ini sebetulnya sarana, saya mengutip pernyataan dari pimpinan kami di KPWRI, pemilu ini harus menjadi sarana integrasi bangsa, harus menjadi pemersatu, perekat, bukan malah sebaliknya. Gara-gara pemilu malah jadi terpecah, disintegrasi. Ini kan yang harus kita suarakan bersama. Pemilu harus menjadi sarana integrasi, pemersatu bangsa. Bahwa kita berbeda-beda pilihan itu sunatullah. Itu memang kita memang berbeda dari latar belakang, kebiasaan pun berbeda, pilihan pun berbeda. Tapi ketika bicara pemilu ya, ini kan untuk proses transisi kepemimpinan. Indonesia ini akan lanjut atau enggak? Transisi kepemimpinan ini yang harus kita kawal, yang harus kita jaga bahwa prosesnya bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, sejuk, nyaman, dan penuh persahabatan, kan begitu. Supaya proses transisi ini berjalan dengan baik gitu. Ketika berjalan dengan baik, proses pembangunan pun akan berjalan dengan baik pula ke depannya. Itu barangkali ya, Kang Ajam. Siap, termasuk pesan terakhir jangan lupa untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024. Itu sahabat Tribun Bekasi dan sahabat Warta Kota Network dan Tribuners, wawancara eksklusif langsung dengan Ketua KPU Karawang, Kang Miftah Farid. Alhamdulillah Kang dikasih kesempatannya. Sama-sama. Ya, terima kasih sahabat Tribuners semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.